Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil flowchart anggota kelompok dari kelompok 5. Yang pertama ada Despita Parialo, yaitu saya sendiri. Kemudian ada Nur Afita, kemudian ada Rahmawati, ada Wisudarni, dan ada Sevanya Gracela. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan kepada Saudari Rahmawati untuk membacakan flowchart-nya. Baik, saya akan membacakan voucher rumah sakit yang sudah kami kerjakan. Di sini ada beberapa entitas, yaitu pertama entitas kepegawaian, entitas admin, entitas PMIK, entitas TPPRJ, entitas poli interna, entitas poli gigi, entitas poli umum, entitas rawat darurat, entitas TPPRI, entitas RI, entitas penunjang, entitas operasi, entitas ICU, entitas ruang jenazah, entitas apotik, dan entitas administrasi. Oke, yang pertama itu STAR, di mana STAR itu ada di entitas kepegawaian, lalu input data pegawai, lalu proses yang keluar yaitu data kepegawaian. Di entitas admin, username dan password, lalu input PMIK, lalu input TPPRJ, lalu input poli interna, lalu input poli umum, lalu input poli gigi, input rawat darurat, input TPPRI, input RI, input penunjang, input OK atau operasi, input ICU, input ruang jenazah, input apotik, dan input administrasi. Selanjutnya, dari input PMIK, yang pertama itu login, lalu data diagnosa, lalu input data tindakan, dan yang proses yang keluar yaitu coding. Selanjutnya di TPPRJ, dari input TPPRJ, lalu ke login, jika dia pasien baru, input data pasien, lalu proses yang keluar yaitu berkas rekam medis. Jika bukan pasien baru, input nomor rekam medis, lalu akan disiapkan berkas rekam medis pasien. Selanjutnya dari TPPRJ pasien akan memilih jika dia rawat darurat, jika dia rawat darurat atau ya, dia akan input rawat darurat. Jika tidak, dia ke poli interna. Jika ya poli interna, yaitu input poli interna. Jika tidak, ke poli umum. Jika poli umum ya, input poli umum. Jika tidak, poli gigi. Selanjutnya jika ingin ke poli gigi, langsung input poli gigi. Selanjutnya poli interna. Yang pertama itu konektor C. Konektor C itu melambangkan input poli interna, lalu login yang didapatkan jika dia dari TPPRJ ingin ke poli interna, berkas rekam medisnya akan ke poli interna. Lalu di poli interna login, setelah login input keluhan pasien, lalu prosesnya itu menentukan diagnosa dan tindakan. Lalu prosesnya akan mengeluarkan tindakan. Setelah dikeluarkan tindakan, jika ada pemeriksaan penunjang, akan input pemeriksaan penunjang. Jika dia RI, dia akan input rawat inap. Jika tidak keduanya, antara pemeriksaan penunjang dan RI, akan diberi resep dan akan ke apotik. Selanjutnya poli gigi. Di poli gigi, konektor E itu input poli gigi, di mana input poli gigi itu yang pertama kita lakukan login, lalu input keluhan pasien, lalu menentukan diagnosa dan tindakan. Lalu tindakan, setelah memberi tindakan akan diberikan resep, lalu dibawa ke apotik.
Selanjutnya poli umum, konektor D itu yaitu input poli umum, lalu login, lalu input keluhan pasien, lalu menentukan diagnosa dan tindakan, lalu tindakan jika ada pemeriksaan penunjang akan diinput pemeriksaan penunjang jika dia jika dia rawat inap akan ke input rawat inap. Jika tidak keduanya antara pemeriksaan penunjang dan rawat inap akan diberi resep lalu ke apotik. Selanjutnya rawat darurat. Konektor F ini adalah input rawat darurat, lalu login, lalu input keluhan pasien, lalu menentukan diagnosa dan tindakan, selanjutnya tindakan. Jika ada pemeriksaan penunjang, jika ada pemeriksaan penunjang akan input data pemeriksaan penunjang. Jika dia rawat inap akan input rawat inap. Jika tidak keduanya antara pemeriksaan penunjang dan rawat inap akan diberi resep, input resep, lalu ke apotik. Selanjutnya di TPP RI, konektor G itu melambangkan input TPP RI, lalu login, lalu nomor rekam medis, lalu berkas rekam medis, lalu ke rawat inap atau konektor H. Selanjutnya rawat inap. Di rawat inap, konektor H itu melambangkan rawat inap sendiri, input rawat inap, lalu login, lalu menginput keluhan pasien, lalu menentukan diagnosa dan tindakan. Jika ada pemeriksaan penunjang akan input pemeriksaan penunjang, jika tidak lanjut ke operasi. Jika ada operasi langsung input ruang operasi. Jika tidak keduanya antara pemeriksaan penunjang dan operasi akan masuk ke ruang perawatan. Di ruang perawatan jika pasiennya sembuh akan diberikan resep lalu ke apotik. Jika tidak kembali ke ruang perawatan. Selanjutnya penunjang. Konektor I itu melambangkan input penunjang, lalu login, lalu data lab, lalu data tindakan dan hasil lab. Hasil labnya ini di sini ada garis, di mana garis ini menandakan jika hasil labnya sudah keluar akan kembali ke ruang perawatan masing-masing atau poli masing-masing. Selanjutnya ruang operasi. Konektor J ini menandakan input ruang operasi. Selanjutnya login, selanjutnya data tindakan. Setelah data tindakan perawatan intensif jika ya akan ke rawat inap, jika tidak akan ke ruang jenazah. Selanjutnya di ICU, konektor K itu menandakan input ICU, lalu login, data tindakan. Jika pasiennya meninggal, lanjut ke ruang jenazah, jika tidak kembali ke ruang rawat inap. Selanjutnya di ruang jenazah, konektor L itu menandakan input ruang jenazah, lalu login, lalu input data kematian, lalu proses yang keluar itu data kematian, dan dokumen yang keluar itu akte kematian. Lalu konektor N yang dibawa akte kematian itu ke administrasi. Selanjutnya apotik. Konektor M ini menandakan input apotik, lalu login, lalu data obat, input data obat. Proses yang keluar itu menerima resep, lalu menyiapkan obat, dan input data pemakaian obat. Dan konektor N itu administrasi. Selanjutnya entitas administrasi, di mana konektor N ini adalah input administrasi, lalu login, lalu input tarif pelayanan, lalu total dari
dari pelayanan, lalu proses yang keluar yaitu bayar, dan selesai. Mungkin itu saja flowchart rumah sakit dari kelompok 5 yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, kembali ke moderator. Baik, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.